Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma khususan ila ruhi Yai Haji Muhammad Irfan Ihsan Pesantren Krian. Tsumma khususan ila ruhi Bayi Hasan Husain Cerme Warabuti Gresik. Khususan ila ruhi Bayi Sahlan Sitorangu Krian. Khususan ila ruhi Bayi Sarif Pasuruan. Khususan ila ruhi Kiai Haji Hasim As'ari Tebuireng Jombang. Khususan ila ruhi Mbah Khalil Bangkalan. Khususan ila ruhi Mbah Samsudin. Wa ila arwahi min jamil kubur min abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa ustadina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah astaghfirullahaladzim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Nomor siji malaikat Jibril
nomor loro malaikat Mikail, nomor telu malaikat Israfil, nomor papat malaikat Israel, nomor lima malaikat Munkar, nomor enam malaikat Nakir, nomor pitu malaikat Raqib, nomor walu malaikat Atid, nomor songo malaikat Malik, nomor 10 malaikat Ridwan, asma kabeh akeh 10, itu kabeh wajib baru, nomor siji kitab Taurat kagungane Nabi Musa, nomor loro kitab Zabur kagungane Nabi Dawud, nomor telu kitab Injil kagungane Nabi Isa, nomor papat kitab Al-Qur'an kagungane Nabi Muhammad, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yaqub, Su'aib, Harun, Musa, Dawud, Sulaiman, Yusuf, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Ayub, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, asma kabeh akeh selawe wujud idam baqa mukhalafatu lil khawatis yamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu khayyat
ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman bayan sami'an basiran mutakalliman. Para jamaah, ini adalah minggu kedua, makanya hafalan wajib. Kalau kemarin minggu pertama, terus yaitu istighosah. Besok minggu ketiga istighosah. Minggu keempat yaitu hafalan wajib atau bisa diganti dengan membaca surat Yasin atau surat Waqiah atau membaca tahlil. Itu adalah waktu yang saya canangkan. Minggu pertama jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 7 itu terhitung minggu pertama. Lalu minggu kedua tanggal 8 sampai tanggal 15. Minggu ketiga halaman 16 sampai halaman minggu ketiga sampai 16 sampai tanggal 23. Adapun tanggal 24 sampai 31 itu adalah minggu keempat. Bapak Ibu semuanya, untuk perubahan jadwal bahwa untuk khataman ke depan 2024 baik itu bulan Januari bulan Juni ya, bulan Juni atau bulan Desember, itu difokuskan ujiannya di lembaga satu, tidak di luar kota, sesuai dengan usulan jamaah, usulan keluarga, dan juga resiko saya di perjalanan. Jadi untuk ujian Ma'rifat ke depan difokuskan pada lembaga satu di pusat. Adapun barangkali orangnya terlalu banyak, saya jadikan 2 gelombang. Itu adalah pemberitahuan sementara, kurang jelasnya insya Allah nanti saya tunjang dengan SMS pada WA. Materi awal adalah Allah tidak gaib. Silakan untuk jamaah YouTube, saya sekarang ada di cabang 10, yaitu Waru Sidoarjo. Halaman berapa? Monggo untuk jamaah YouTube tunggu sebentar karena masih mencocokkan halaman supaya ngaji ini nggak kelewatan. Halaman 3, nggih. Nah, ini bener iki. Yes. Halaman 3. Halaman 3 yang mana, Bu? Oh, nggih. Untuk cabang 13 YouTube kita bersama dengan Waru ini, lihat halaman 3 Allah tidak gaib, yaitu kalimatnya yang bawah, paragraf yang ketiga. Memang letak kebodohan manusia itu punya Tuhan, tapi tidak tahu kepada Tuhannya. Itu namanya bodoh. Karena
memang bodoh itu kriterianya hanya satu, punya Tuhan tidak tahu kepada Tuhannya, duwe pangeran karo pangerane. Ya termasuk orang-orang yang gak ada greget, gak ada niat sama sekali hidup di dunia ini bagaimana tahu Allah. Ya orang-orang seperti itu, tapi orangnya pinter. Lah kok bodoh? Pinter itu urusan otak, kalau ngerti itu urusan akal. Makanya kalau pinter kebalikannya adalah goblok. Kalau ngerti keburukannya, kebalikannya nggih, kebalikannya itu adalah bodoh. Lebih pangkat orang goblok daripada orang bodoh. Ngajinya harus milah, yaitu namanya memilih dan memilah. Saking tidak tahunya kepada Tuhannya, akhirnya hukumnya adalah bodoh. Punya Tuhan tapi tidak tahu kepada Tuhannya, dikira Tuhannya itu adalah tulisan Allah. Oh, tulisan itu makhluk kok. Tulisan itu adalah Al-Kaun. Tulisan itu adalah Hawadits. Makanya tulisan Allah tidak boleh disembah, karena itu bukan Tuhan, tapi namanya. Lah setiap nama harus punya, yaitu yang punya nama. Setiap jeneng mesti ono sing duwe jeneng. Jadi kita nggak boleh nyembah Allah, nggak boleh, karena lafaz Allah, tulisan Allah, suara Allah itu adalah makhluk. Menurut tatanan tauhid itu bukan Tuhan. Yang menjadi Tuhan itu adalah yang punya lafaz Allah. Berikutnya adalah padahal bukan. Allah itu bukan Tuhan. Allah itu sebuah nama. Enggak, sebuah nama. Setiap nama pasti ada yang punya nama, ada yang punya. Meja, nama. Mana yang punya nama meja? Nah ini. Dinding, nama. Mana dindingnya? Buku, nama. Mana bukunya? Nah ini. Setiap nama pasti ada yang punya nama. Lah orang-orang itu tahu nama Allah, tapi tidak tahu mana ya yang punya nama Allah itu mana. Akhirnya dihukumi bodoh, punya Tuhan gak tahu kepada Tuhannya. Insya Allah jelas pelajaran tauhid itu gak remeng-remeng. Jelas, tidak ada membingungkan orang, tapi membina bagaimana menjadi orang yang sempurna, insan kamil, melek jobo, melek jero, mata kepala kelihatan zat Allah, mata hati kelihatan zat Allah. Itu namanya kalau orang Jawa mengatakan melek jobo, melek jero. Sekarang itu banyak orang yang hatinya itu buta, tapi mata kepala melihat. Akhirnya melihatnya ya kelihatan ini, itu gambar, itu meja, itu HP, itu tisu. Kelihatannya seperti itu. Tidak kelihatan adamnya tisu, tidak kelihatan adamnya meja, tidak kelihatan adamnya buku, seperti itu.
Makanya orang yang nggak tahu dirinya berarti nggak punya Tuhan. Kalau tahu dirinya baru punya Tuhan. Ya mungkin punya hantu, tidak punya Tuhan tapi punya hantu. Ya kita itu bukan apa-apa kalau seperti itu. Tandanya manusia itu ya, tandanya manusia itu tidak tahu Tuhan, itu namanya manusia. Kalau tahu bukan manusia tapi adalah abdun. Abdun itu namanya kawula. Nek kawula atine wis ketok Allah, nek menungso atine buta. Orang buta itu bukan mata kepalanya, tapi adalah mata hati. Itu adalah yang dinamakan orang bodoh. Lalu mana yang punya nama itu? Dan untuk mengetahui yang punya nama itu, alatnya adalah mu'taqad 50 di atas. Mu'taqad 50 ya, memang 50. Mu'taqad 50 nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah. Nurut aturan mukasabah, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi selamanya sampai kiamat. Mau atau tidak mau, nerima atau tidak nerima, pokoknya 50. Di samping kebodohannya juga sombong di hadapan Allah sebab tidak mau mengkajinya. Karena bertauhid itu adalah perintah Allah, tapi dia atau mereka tidak mau melaksanakannya. Padahal itu Allah yang memerintahkan. Keingkaran dan kesombongannya di situ memang manusia itu di hadapan Allah. Apalagi Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas tidak pernah mengatakan jika Allah itu gaib, tidak pernah. Kalau ada kata-kata yang menggaibkan Allah, silakan dibawa ke sini. Paling-paling orang-orang dalilnya ini loh dibawa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayat nomor 3. Biasanya itu yang dibuat dalil oleh para dai sebelum kedatangan ilmu tauhid. Sekarang tauhid nayang di mana-mana. Pengumuman bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi itu mengarahnya kepada yang gaib. Kalau Allah itu hakul mubin, kalau malaikat gaib, setan iblis gaib, surga neraka gaib, karena dibicarakan barangnya tidak nampak. Kalau zatnya Allah hakul mubin, dibicarakan zatnya Allah jelas. Kalau orang mengatakan Allah itu gaib, gaib itu kan gak jelas. Berarti dia lah nyembah sing gak jelas lah. Nah, nyembah gak jelas. Nyembah ku sing jelas. Gak oleh nyembah gak jelas. Kalau dia mengakui bahwa Allah gaib, berarti nyembahnya gak jelas. Lalu kalau gak jelas nyembah apa? Remeng-remeng. Silakan didengung-dengungkan, woro-woro, diberi pengumuman kepada siapa saja. Jangan takut kepada orang terhadap panjenengan ngaji tauhid. Saya yang jaga syariat. Iya. Hakikatnya siapa yang jaga?
Allah. Kira-kira Allah dekat dengan saya apa enggak? Ya dekat, seandainya enggak dekat masa kelihatan saya Bapak Ibu. Itu omongnya muka sapa. Orangnya itu hatinya cerah. Karena Allah itu pertelo, jelas, nyoto, welo-welo. Welo-welo. Enggak welo-welo, masa bisa kita melihat ini dan itu, ini tisu lo jelas. Berarti Allah di sini ada apa enggak? Ada. Warnanya apa? Enggak ada warna. Kalau tisu warnanya apa? Putih. Tapi Allah enggak ada warna. Ya ini anak sampean tuku apa-apa warna-warni. Enggak ada warna. Itu biasanya Bapak Ibu, para dai biasanya yang tidak kenal tauhid. Ini dalilnya Al-Baqarah ayat nomor 3. Makanya ini surat Al-Baqarah, surat binatang, surat sapi. Orang mengatakan Allah gaib, apa enggak sama dengan Baqarah? Umpama Baqarah itu nyender sudah. Surat sapi. Aja ada ngomong nih Allah gaib. Derajat itu gak podo ambek. Oke. Mana orang-orang mau apa nyangkal terhadap ajaran tauhid? Gak akan menang. Gak akan menang. Makanya saya pernah tentang tauhid berdebat dengan orang 16 di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian debat lagi lawan orang 44 tentang tauhid. Parah pokoknya. Di Surabaya. Diantarkan oleh cabang 11 sebelum pindah ke KBD. Debat lagi lawan orang 7 takmir masjid Gresik. Tinggal 1 saya tunggu. Debat dengan orang 2 trek. Tapi kudu kiai tok. Nek ana rong trek ana sing duduk kiai gak tak layani. Cek kapok. Bisa sampean. Nek niat debat yo wani kudu gak adik mangan, gak adik ngombe 24 jam. Siap Pak? Siap sampai mati. Iya. Ya kapane gak siap ngono jadi debat percuma sinaune gak tahu pura adik debat-debat. Ilmu tauhid gak kanggo debat. Sopo sing gak ro pangeran cek weruh pangeran. Saya pesan kepada semuanya, jangan sampai meninggal dunia tidak tahu Allah. Adabnya di alam barzah, di alam akhirat gak selesai-selesai. Terus diadab. Bagaimana Tuhanmu? Kalau kamu punya Tuhan, ceritakan bagaimana Tuhanmu di alam kubur. Gak bisa jawab, karo pangeran iso jawab apane. Ya. Ini ngaji bukan main-main. Ini ngaji masuk YouTube. Gak sembarang orang ini. Ayo dengarkan semuanya. Carilah kesalahan tauhid, tidak akan menemukan. Ilmu tauhid itu benar. Yang tidak benar itu buat resek dalam ilmu tauhid. Sejak Nabi Adam, iblis dan setan buat resek. Makanya Nabi Adam turun dari surga, diturunkan ke dunia gara-gara iblis membuat resek terhadap Nabi Adam, terhadap Allah. Akhirnya ya sampean turun ke bumi. Seandainya enggak seperti itu, jangan di surga sana. Di sini enggak enak memang. Walau umur ada tuwe, aja alam kedua. Kalau di akhirat, jadi gaibnya kepada malaikat, kepada surga, kepada neraka, wanita surga bidadari diomong bisa, tapi barangnya bidadarinya belum nampak, gak nampak. Itu namanya apa?
Gaib. Jin diomong kene, barangnya gak ketok. Setan dibicarakan bisa, setannya gak kelihatan. Itu namanya gaib. Dididik seperti ini supaya jenengan tahu memang orang Islam yang benar itu adalah tahu kepada Tuhannya. Orang Islam yang gak benar itu orang Islam yang tidak tahu kepada Tuhannya. Enak anggelek ini. Gitu. Apa saiki wis diakhiri ya engko cekak wong-wong. Wis diakhiri ya. Pun nggih sampeyan. Masalah engko durung anget terene. Asik ta lagu ya gak nemen-nemen ngono. Ku empong resikone kaya ngono, adarene sak klemetan tok ae. Nggih, kok rasane kok kecewa nggih ya. Itu adalah keterangan yang sebenarnya. Ke situ semua mengarahnya karena bisa dibicarakan tapi barangnya tidak nampak. Tapi kalau zat Allah pasti nampak, jelas wujudnya, bukan Adam. Kalau Allah membuat semua itu tadi gaib, masa yang dibuat dengan yang membuat juga gaib? Kalau ada tukang membuat meja, masa rupa tukangnya sama dengan mejanya? Sangat tidak masuk akal. Demikian untuk waktu yang pertama adalah judulnya Allah tidak gaib.